Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Dr. Radu Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com terus mengabdikan diri memberikan pembahasan soal untuk mata kuliah teori peluang yang sebagian besar diambil oleh mahasiswa dari Fakultas Sains maupun Fakultas Teknik, terutama dengan rujukan-rujukan yang bersumber dari Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Kita masuk kepada soal 5.99 dan titik 500. Kita coba soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih berasal dari sumber yang sama dan telah memasuki seri yang ke-138. Kita lihat soalnya. Wow, soalnya panjang. Ini memang kelebihan dari statistik, soalnya bisa panjang karena diaplikasikan kepada bidang-bidang tertentu. Oke. 5.99, a production process produces item in a lot of 50. Sampling plans exist in which a lot are pulled aside periodically and exposed to a certain type of inspection. It is usually assumed that the proportion defective in the process is very small. And it is also important to the company the lots containing defects be a rare event. Currently, the inspection plan by the company is to periodically sample randomly 10 out of 50 in a lot of non-R detective. Non-R detective. No intervention into the process is done. The question is, suppose in a lot chosen at random, 2 out of 50 are defective. What is the probability that at least one in the sample of the 10 from the lot is a defective? B, from your answer in a comment about the quality of this sampling plan. And C, what is the mean number of defects out of 10? Jadi soal ini kita coba berikan translate, ternyata soal ini kita lihat memenuhi distribusi hypergeometri. Dari soal geometri ini ada nilai K sama dengan 2, nilai N besar 50, dan nilai N 10. Nah, ini jelas sekali soalnya itu adalah soal distribusi hypergeometri. Dari suatu proses produksi yang menghasilkan barang sebesar 50, dan sampel diambil ternyata dilakukan secara berkala jenis pemeriksaan tertentu dan diasumsikan proses proporsi cacatnya sangat kecil katanya. Dan katanya informasi ini untuk proses cacat kecil itu sangat penting bagi perusahaan. Nah katanya jika secara berkala mengambil 10 sampel dari 50 dan katanya dapatkan peluang paling sedikit 1 dalam sampai 50 yang rusak. Jadi katanya diberikan sampel ukuran populasi atau N besar itu 50. Dari 50 diambil 10. Dari 50 diketahui 2 itu cacat. Dan katanya dari N10 tadi berapakah peluang paling sedikit 1? Jadi kalau paling sedikit 1 kita ketahui bahwa yang dimaksud dalam soal yang kita cari ini adalah
peluang hypergeometri. Ini sekali lagi ini dia adalah hypergeometri. Geometri. Metri. Dengan N besarnya 50. Oke, dengan N besar 50. Dari 50 tadi katanya diambil sampel randomly. Oke, berarti N-nya 10. Dari 50 tadi diketahui 2 cacat, K sama dengan 2. Yang ditanya peluang at least 1. In the sample of 10. Berarti dalam N kecil itu ada variabel acak yang ditanya. Jadi kalau begitu yang kita cari ini sebenarnya peluang X besar sama dengan 1. Nah ini dapat dicari dengan 1 dikurang peluang. Nah ini dia X. Kalau dia 1 tentu X sama dengan 0-nya akan kita buang. Berarti kalau begitu 1 dikurang kombinasi. Ingat hipergeometri K-nya 2, X-nya 0. Di sini adalah N kurang K 48. Di sini N kurang 10, N kurang 0, 10. Tetap 10 di sini. Dibagi dengan kombinasi N 50, 10. Nah ini nilai yang kita inginkan untuk jawaban yang A. Ingat definisi dari geometri itu, definisi geometri, hypergeometri untuk X diketahui K, N, dan N, maka rumusnya adalah kombinasi KX dikali dengan kombinasi N besar kurang K, N kecil kurang X, ini kombinasi, dibagi dengan kombinasi N besar, N kecil. Nah ini rumus dari hypergeometri. Nah, silakan cari dengan menggunakan kalkulator, sedangkan yang B, maka kita akan coba menjawab katanya, dari jawaban A beri komentar tentang kualitas dari rencana pengambilan soal. Jadi kalau peluangnya kecil, kakeklah, jika kita ketahui peluangnya kecil, peluang kecil, maka kita dapat beralasan kita meragukan. Jika peluang kecil, maka kita meragukan dari kualitas pengambilan sampel. Kita meragukan kualitas pengambilan sampel. Kalau seandainya nanti dihitung peluangnya kecil. Sampel. Tapi kalau peluangnya besar di atas 0,5 kita yakin. Tapi kalau di bawah 0,5 nih kita sangat ragu dengan kualitas sampel. Nah, rata-rata untuk geometri soal C itu dapat dicari dengan N dikali K per N. Maka N tadi adalah 10, K adalah 2, kali sama dibagi dengan 50. Jadi 20/5 itu 2/5. Ini rata-rata dari soal untuk C. Rata-rata. Jadi with the mean number of defective 4 of the 10. Jadi dari 10N, K2 dibagi dengan N besar. Itu 2/5. Jadi sangat jelas sekali soal yang diberikan dalam soal 5.99 ini adalah soal dari hypergeometri.
Nah, sekarang soal 5.100 kita coba. Selanjutnya soal 5.100. Consider the situation a review exercise 599. Soal sebelumnya. It has been determined the sampling plan should be extensive enough so that there is a high probability, say 0.9, that if as many as 2 defects exist in the lot of 15 being sampled, at least one will be found in the sampling. What is the restriction? How many of the 15 should be sampled? Nah, ini yang ditanya jumlah sampelnya. Jadi kalau ditanya jumlah sampelnya untuk peluang X besar sama dengan 1, katanya peluangnya itu harus besar, tinggi peluangnya itu 0,9 kata soal. Jadi seperti sebelumnya ini kita jawab dengan 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Nah, nilai peluangnya ini harus besar dari 0,9 karena peluangnya tinggi. Maka 1 dikurang kombinasi 2 X-nya itu adalah 0 dikali dengan N besar 48. Nah, ini N kecilnya ya jelas N karena ini yang mau kita cari. Dibagi dengan kombinasi 50N. Nah, ini dia. Jadi N berapakah yang mengakibatkan dia itu besar dari 0,9? Ini kalau kita coba cari N yang memenuhi adalah sekitar N-nya 34. Nah, kita otak-atik, coba di otak-atik nanti di rumah berapa N yang dipenuhi untuk kasus soal seperti ini. N-nya itu lebih kurang 34. Yang memenuhi peluangnya itu height besar sama dengan 0,9. Kalau tepat dengan 0,9 mungkin tidak ada, tapi besar 0,9 diakibatkan oleh N dia sama dengan 34. Nah, ini soal yang sama dengan soal sebelumnya karena rujukannya 5.99. Tentu kasusnya sama, cuman bedanya kita menentukan N-nya berapa. Nah, kalau tadi N-nya kan 10, sekarang N-nya berapa. Oke guys, saya rasa perjumpaan kita pada kesempatan kali ini cukup baik sekali. Kita sudah bisa melihat bagaimana aplikasi soal hypergeometri untuk soal 5.99 dan 5.100. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.